Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembaruan pendidikan Islam di Mesir pemikiran Muhammad Abduh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah PMDI yang diampu oleh Ibu Tri Astuti Haryati. Sebelumnya perkenalkan, kami Nur Aini dan Ghusnul Khotimah, tasawuf dan psikoterapi. Gerakan pembauran Islam yang dilakukan Muhammad Abduh merupakan kelanjutan pembaruan yang dilakukan oleh guru dan sahabatnya, yaitu Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, meskipun keduanya banyak perbedaan. Muhammad Abduh dalam penghargaan akal sering disamakan dengan kaum Mu'tazilah, bahkan melebihi kaum Mu'tazilah. Sejarah masuknya pembaruan pendidikan Islam di Mesir. Islam muncul sekitar abad ke-18 dan awal abad 19 Masehi. Hal ini ditandai dengan hubungan Islam dengan negara barat yang terjadi untuk kedua kalinya, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dalam berbagai aspek. Pembaruan Islam di Mesir awalnya dibangun oleh Muhammad Ali Pasha, yang kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh lain. Hubungan Islam dengan bangsa Barat ditandai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte. Kedatangannya ke Mesir membawa banyak kemajuan yang membuka pola pikir masyarakat tentang pendidikan. Ide-ide yang dihasilkan dari Revolusi Prancis. Yang pertama, sistem pemerintahan yang memiliki kepala negara dalam waktu tertentu dan harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Kedua, ide persamaan, yaitu ikut serta masyarakat dalam sistem pemerintahan tanpa membeda-bedakan golongan. Yang ketiga, ide kebangsaan, merupakan atau biasa disebut dengan Prancis sebagai bangsa dan kaum Mamluk atau pendatang yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di desa Kharbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Muhammad Abduh dikenal sebagai anak yang cerdas, sehingga ia dapat menghafal Al-Quran dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Tahun 1862, Muhammad Abduh dikirim ke Tanta, belajar ke Al-Azhar tahun 1866. Kemudian, pada tahun 1877, Muhammad Abduh telah berhasil menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar alim dan menjadi pengajar di Al-Azhar Dar al-Ulum. Pada tahun 1880, Muhammad Abduh diangkat sebagai Direktur Surat Kabar Resmi Pemerintahan di Mesir. Pada tahun 1894, Muhammad Abduh diangkat menjadi Dewan Administrasi Al-Azhar. Dan pada tahun 11 Juli 1905, Muhammad Abduh dinyatakan wafat di Kairo. Gagasan Muhammad Abduh dalam pembaruan Mesir. Ide Muhammad Abduh dalam pemikiran pembaruan. Yang pertama, mendirikan majalah Ar-Urwatul Wuthqa. Kedua, mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang diajarkan. Yang ketiga, ajaran yang ada dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menghapus taklid dan menghidupkan ijtihad oleh ulama. 5. Mencari interpretasi yang sesuai dengan akal. 6.
Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu, tapi ajaran Islam maju karena banyak ilmu. Karya Muhammad Abduh. 1. Dalam bentuk tulisan surat kabar, seperti Al-Ahram, Al-Waqi'i, Al-Misriyah, Samrat, Al-Funun, dan Al-Mu'ayyad, serta Al-Manar. Yang kedua, dalam bentuk buku dalam berbagai bidang. Yang pertama ada Risalah Al-Waridah, dibuat di Kairo, 187, Tasawuf dan Mistik. Yang kedua, Hasyiah ala Ad-Dawani li Al-Aqadi Al-Adudiyah. Yang ketiga, Risalah Ar-Rad ala Ad-Dahriyin salinan Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat ada Syarh Naz Al-Balaghah yang merupakan uraian dari karangan Sayyidina Ali. Yang kelima ada Syekh Maqamat Badi Az-Zaman Al-Hamdani. Muhammad Abduh membuat sistem belajar dengan cara siswa harus bersungguh-sungguh dalam menjalani syariat, militer, dan kedokteran. Upaya yang dilakukan adalah wujud dari proses pembaharuan Islam yang ada di Mesir, karena Muhammad Abduh merupakan seorang pendidik yang ingin membuat pembaharuan dengan cara yang lama, namun hasil yang ia inginkan adalah hasil yang kuat dan tetap, sehingga butuh waktu yang lama untuk mempelajari hal tersebut. Sebab keterbelakangan umat Islam menurut Muhammad Abduh ialah hilangnya tradisi intelektual, yaitu kebebasan berpikir, karena bidang pendidikan dan keilmuan itu lebih menentukan untuk kedepannya dibandingkan dengan bidang politik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.